Sebelum kita masuk atau mengkritisi statement yang disampaikan oleh Bapak Novel Al-Idrus, mari kita simak bersama-sama bagaimana ceramah atau statement yang disampaikan oleh Ustadz, oleh siapa ini namanya, Bapak Novel Al-Idrus, ya. Sebentar, saya suaranya dikencangkan dulu supaya jelas, saudara-saudara. Silakan. Ini menjadi aman kalau mereka itu ada di bumi ini. Karena wujudnya mereka, adanya mereka 20 skala Richter. Bumi ini menjadi aman kalau mereka itu ada di bumi ini. Allah, bumi ini menjadi aman kalau mereka itu ada di bumi ini. Subhanallah. Bumi menjadi aman kalau mereka itu ada di bumi ini. Siapa mereka, saudara? Saya juga kaget, Kang Tony Widodo. Subhanallah. Subhanallah. Pengarang kitab Jauhar, ya bukanlah itu, saudara, bukan. Pengarang Jauharatul Tauhid itu orang Mesir kalau tidak salah, ya. Lanjut. Karena wujudnya mereka, adanya mereka, bumi ini aman. Mestinya udah gempa 20 skala Richter. Mestinya udah ada gempa 20 skala Richter. Itu ngeri tuh, hancur semua itu. 20 skala Richter, ya. Subhanallah. Lanjut. Kampung itu kok ada Habib, nggak jadi itu. Jadi, kalau kampungnya itu ada Habib, gempa yang dengan apa namanya, getaran, ya, 20 skala Richter itu nggak bakalan jadi, saudara. Nggak bakalan jadi. Subhanallah. Nggak bakalan jadi. Kenapa? Karena ada Habibnya. Jadi Habib itu bisa menjadi tolak bala begitu, ya. Subhanallah. Lanjut. Jadi kalau udah Habibnya nggak dihargain, nanti jenengan punya kiai-kiainya nggak dihargain, tunggu saja bangsa ini akan gonjang-ganjing. Allah. Kalau Habibnya sudah tidak dihargai, kalau Habibnya saja tidak dihargai, apalagi kiainya, begitu. Kalau Habibnya nggak dihargai, kiainya tidak dihargai, tunggu saja bangsa ini akan gonjang-ganjing, saudara. Ngeri. Saudara. Subhanallah. Sejak kapan? Saya juga nggak tahu, Kang Zero. Lanjut. Dari dulu orang diajarin cinta sama habaib. Dari dulu orang itu diajari cinta sama habaib. Saudara, kenapa kalian membenci para habaib? Begitu. Terus? Itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain. Jadi kalau sekarang ada orang, ya, seorang ustadz, seorang ulama yang memerintahkan untuk membenci habaib, tinggalkan, ganti dengan ustadz yang lain. Banyak yang lain mah. Subhanallah. Terus? Banyak ustadz. Coba buka sejarah di negeri ini. Coba buka sejarah di negeri ini, saudara, ya. Nah, kita buka nanti sejarahnya. Bagaimana? Apakah buku-buku sejarah di negeri ini itu menyatakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Novel Al-Idrus, di mana para habaib Ba'lawi itu berdarah-darah dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Subhanallah. Ya, harus fokus, Kang Tengit. Karena kalau nggak fokus, hilang nanti. Lantur kemana-mana, saudara. Subhanallah. Lanjut. Apapun kiainya, kalau hormat sama habaib, barokah. Siapapun kiainya, kalau hormat sama habaib, barokah dia itu kiai. Begitu. Berarti mafhumnya, ketika seorang kiai itu tidak, hormat kepada habaib, ya nggak ada berkah. Yang ada musibah. Kan begitu mafhumnya, ya. Masalah. Lanjut. Di negeri ini demi kemerdekaan. Berapa banyak darah habaib Allah tercecerkan demi merdekanya Indonesia. Allah, berapa banyak darah habaib tercecerkan demi merdekanya Indonesia. Subhanallah. Ya.
Ini mohon didengar ini Kang Alder ya, atau Kang Lencai atau Kang Tajir itu. Subhanallah, harus dengar itu. Harus dengar, mengerikan, Saudara. Saya dari tadi mau ngerokok sampai nggak jadi ya, ngerokok dulu. Santai, Saudara. Darah head. Nah, itu berarti bukan Habib, tapi Habibah itu Kang Lencai, ya. Darah head mah. Terus Baca itu sejarah. baca itu sejarah, cenah. Berapa banyak habaib Allah. yang mati demi NKRI. Allah, berapa banyak habaib yang mati demi NKRI. Subhanallah. Kang Musa Sabian. Horor sekali, cenah. Aduh, lanjut. Para habaib adalah para pejuang. Mereka Para habaib adalah para pejuang. Para habaib adalah para pejuang, Saudara. Terus. para pahlawan. Adalah Mereka para orang-orang yang pahlawan. mulia. Mereka orang yang nggak takut apapun. Subhanallah, mereka orang yang nggak takut apapun. Ya iya, gimana mau takut? Dengan Belanda aja, dengan kolonial Belanda itu saja bersahabat. Bagaimana takut seseorang yang bersahabat dengan Belanda jadi takut dengan Belanda? Ya nggak mungkin, Saudara. Apalagi perjuangannya itu 100 golden, dapat gaji 100 golden per bulan, Saudara. Itu Mufti Batavia Utsman bin Yahya. Subhanallah. Nah begitu, nggak ada takutnya, Saudara. Gimana mau takut? Loh, bukan musuhnya kok, sahabatnya, gimana mau ditakuti kan? Orang takut itu ketika ada perlawanan dengannya. Lah ini nggak ada perlawanan. Gimana mau takut, Saudara? Terus. Apapun, jangan lupakan jasa mereka. Mereka adalah yang menyebabkan bumi ini menjadi aman. Allah. Mereka ini adalah yang menyebabkan bumi ini menjadi aman, Saudara. Menyebabkan bumi ini menjadi aman. Subhanallah. Ngeri ya, ngeri-ngeri sedap, Saudara. Nanti juga ada Kang Kim Kong, tunggu saja. Mohon sabar, Kang Kim Kong. Subhanallah. Bumi ini menjadi aman. Terus. Bumi ini menjadi aman kalau mereka itu ada di bumi ini. Kalau mereka itu ada di bumi ini menjadi aman, Saudara. Masallah. Terus. Karena wujudnya mereka, adanya mereka, bumi ini aman. Allah. Mestinya udah gempa 20 skala Richter. Di kampung itu kok ada Habib nggak jadi itu. Allah, harusnya bumi ini sudah terjadi gempa. Sudah terjadi gempa 20 skala Richter. Karena ada Habib, nggak jadi itu gempa. Subhanallah, Saudara. Masallah, ya. Terus. Seru ini, Saudara ya. Seru. Nanti setelah ini selesai baru kita buka buku sejarahnya. Kan yang sezaman lah. Yang sezaman, ya. Masallah, bisa membelah bumi. Betul. 20 skala Richter itu. Subhanallah. Betul. Salah. Mestinya udah porak-poranda. Allah. Itu kok ada Habib nggak jadi itu. Ada bempernya. Nah, Dikurangin sama Allah tekanannya. Subhanallah. Dikurangin. Wow. Makanya kalau bangsa ini mau aman, kampung kita mau aman, kota kita mau aman, jangan jauhi habaib. Allah, kalau mau aman tuh ya Kang Zero, Kang Almesa, Kang Lencai Boncai, Kang Alder, ya, Kang Emil, Kang Dancing in Moon. Di sini masih jam berapa ini? Jam 10 kurang 6 ya. Ataupun yang lainnya lah. Kalau mau aman ya kampungnya itu dari segala macam bencana, dari segala macam musibah, nah di kampungnya harus ada Habib meskipun satu. Saudara. Ya, Kang Alder ya. Masallah, harus ada Habib di sana. Tapi gini Kang Alder, kalau memang di mana itu di Jepang itu sering terjadi tsunami, sering terjadi gempa. Padahal di sana itu ada juga loh Habib. Kan beberapa tahun lalu itu ada 2 orang, kalau tidak salah dari Marga Al-Atos itu, apa Alidrus saya lupa itu, yang mendatangi almarhum Habib Alidin itu Assegaf ya, yang menanyakan tentang kenasapannya, gitu kan, yang kemudian dalam wawancara itu sedikit ada penjelasan mengenai apa namanya keturunan dari Abdul Malik, bahwa Abdul Malik itu berhenti catatannya hanya di Abdul Malik saja untuk
keturunan dari Abdul Malik yang disambungkan kepada Wali Songo. Itu nggak terkonfirmasi, sehingga pada kesempatan selanjutnya itu ada sebuah surat ya dari Naqabatul Ashraf dari Balawi, itu apa namanya itu, Al-Alawiyah atau apa itu, saya kurang ngerti itu. Subhanallah, itu baru dikatakan bahwasannya karena mereka tidak memiliki data sehingga nggak bisa mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah habaib, begitu saudara. Ya, betul. Nah itu ada, artinya di Jepang itu ada, Habibnya itu ada. Tapi kalau masih ada tsunami ya, saya rada bingung itu, Kang Lencai, Kang Alder. Nakobahnya ini Robito, saya lupa namanya itu. Siapa, Habib Alidin itu almarhum itu ketuanya, Maktab Daimi tah. Saya itulah pokoknya. Ada nakobahnya, ada Maktab Daimi, saya bingung itu. Apakah itu masih satu kesatuan atau enggak? Saya kurang ngerti itu, Kang Ramzan ya. Masalah. Jadi begitu, saudara. Ketika kita ingin kampung kita, desa kita, ya itu aman dari segala macam bencana, aman dari tsunami, aman dari gempa, aman dari letusan gunung, aman dari banjir segala macam, itu harus ada Habibnya meskipun satu orang di kampung itu, ya. Masalah. Ini coba tadi ada Bang TJ ya, subhanallah. Saya belum ini, kelewatan ini. Masalah. Bentar, saya lihat dulu. Subhanallah, kok hilang ini Bang TJ ininya. Pesannya, saya jadi tidak terbaca ini, saudara. Masalah. Oke, lanjut ya, kita lanjut ya. Masalah, lanjut. Terus. Jangan musuhin anak cucu Nabi. Subhanallah. Jangan jauhi habaib. Jangan. Jangan musuhin anak cucu Nabi. Jangan jauh-jauh dari keluarga Rasulullah SAW. Nah tuh, mulai ada tuh. Kibin satu tuh. Kibin. Muhammad Ruhiyat itu. Kibin itu. Subhanallah. Assalamualaikum ya wali qutub. Al-Habib CIJ. Subhanallah. Begitu keluarga Rasulullah. Bentar. Jangan jauhi habaib. Jangan jauhi Habib. Jangan musuhin anak cucu Nabi. Jangan jauh-jauh dari keluarga Rasulullah SAW. Begitu keluarga Rasulullah dijauhkan, disingkirkan, dimusuhin. Allah. Tunggu saja saatnya akan tiba. Subhanallah. Bukan manusia yang bekerja, tapi langit yang bekerja. Allah. Jadi hati-hati saudara-saudara. Ketika saudara-saudara ini memusuhi anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tanda kutip ini, dalam tanda kutip ini maksudnya adalah Habib ya. Hati-hati, karena yang bekerja itu bukan manusia nanti. Karena yang bekerja adalah langit. Yang bekerja adalah langit. Langitnya ngapain ini? Saya kurang paham ini, saudara. Ya, subhanallah. Lanjut. Bisa nolong. Jadi kalau udah Habib yang bekerja, tapi langit yang bekerja. Allah. Bisa nolong. Jadi kalau udah Habibnya nggak dihargain, Allah. nanti jangan punya kiai-kiainya nggak dihargain. Allah. Tunggu saja bangsa ini akan gonjang-ganjing. Allah. Bangsa ini akan buruk. Bangsa ini akan rusak. Allah. Masyarakatnya nggak hormat kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah itu belum terjadi dan semoga tidak pernah terjadi. Amin. Amin. Jadi anehnya di sini ya. Kenapa kiai itu di nomor 2-kan itu? Ulama-ulama kita itu, ulama-ulama Nusantara di nomor 2-kan ya. Aneh ini. Jadi wajar itu wajar ya. Kenapa wajar? Ya karena memang kasta yang pertama itu adalah kastanya Habib. Begitu. Kemudian selain mereka, ya itu meskipun ulama, meskipun kiai, meskipun yang lain, ya itu kasta di bawahnya. Kasta kedua, saudara. Saya bingung juga, Kang Kim Kong. Langit itu kerja apa? Apakah menurunkan hujan susu gitu ya? Apakah menurunkan hujan susu? Apakah menurunkan rantai emas? Ataukah menurunkan apa lagi? Emas permata begitu ya? Ya barangkali begitu untuk menjadikan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini menjadi orang-orang kaya semua. Barangkali seperti itu. Husnudzonnya ya, subhanallah. Adu domba
Ini yang adu domba tuh, yang ceramah tuh adu domba. Gimana sih? Masa nggak ngerti nih? Waduh, ini Kibin gimana sih ini Kibin ya? Ini ngomong-ngomong Al Habib Muhammad Syihab kemana ya? Nah, lagi sibuk beliau ya, lagi sibuk. Nah, nanti muncul itu kalau di apa namanya disapa itu akan muncul itu Al Habib Muhammad Syihab. Nah, akan muncul itu. Kita tunggu saja itu ya. Subhanallah. Lanjut. Lihat nih. Dari dulu orang diajarin cinta sama habaib. Allah. Jalan wajib. Jadi bukan dari dulu orang itu diajarin cinta sama habaib, tetapi umat Islam ini diajari cinta sama dzurriyyah Rasulullah. Nah, kebetulan yang memang mempromosikan diri sebagai dzurriyyah Rasulullah itu adalah habaib. Ya sudah, masyarakat taunya dzurriyyah Rasul itu ya Habib. Begitu. Dan sekarang karena sudah ada penelitian, sudah ada kajian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan, yang diantaranya saya juga mengkaji, begitu. Ternyata tidak terkonfirmasi, sehingga ucapan itu atau ceramah ini itu tidak sesuai dengan tempatnya. Saudara, ya. Terus. Ada ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain. Banyak ustadz. Allah. Agak Begitu. bodoh gak apa-apa. Bodoh tapi cinta Habib tuh pinter. Allah. Pinter gak? Bodoh tapi cinta Habib itu pinter, saudara. Ya, jika ada satu orang bodoh yang nggak tahu apa-apa, kemudian modalnya hanya cinta kepada Habib, udah otomatis dia menjadi orang yang pinter, saudara. Ya, subhanallah. Begitulah ya. Agak bodoh gak apa-apa. Bodoh tapi cinta Habib tuh pinter. Allah. Pinter gak cinta Habib berarti bodoh. Allah pintar tapi nggak cinta Habib itu bodoh. Ya, masalah. Waalaikumsalam Kang Samsul. Lanjut. Gampang loh. Kalau gak enak yang ngomong Habib gak enak toh. Maksud Habib ngomong begini. Nah karena yang lain gak mau ngomong. Yang lain gak mau jelasin. Ini wajib dijelaskan. Allah. Sejarah di negeri ini. Siapapun kiainya kalau hormat sama habaib barokah. Subhanallah. Allah. Begitulah, udah cukup. Aing lanjung aing. Ngengenana itu. Lanjung. Ya, saudara ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi yang saya tahu ada sebuah kitab itu dikarang oleh Syekh Muhammad Abduh Yamani. Beliau ini punya satu buku ya yang judulnya itu adalah Alimu auladakum mahabbata ali baiti Rasulillah. Itu. Ajarilah anak-anak kalian, anak-anak kita semua ini untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak khusus kepada siapa, apakah jauh laki-laki atau perempuan, nggak ada. Begitu ya. Artinya kalau memang di masyarakat itu mempercayai bahwasanya Wali Songo itu adalah dzurriyyah Nabi, ya sudah, muliakanlah mereka. Sewajarnya. Itu. Sewajarnya, jangan lebay, jangan berlebihan. Karena apa? Karena pada intinya itu adalah di mana yang asli itu akan nyumput, yang asli itu akan menyembunyikan statusnya. Dan tidak ada ya yang asli itu kemudian memamerkan kesana kemari, saya asli. Ibarat pedagang lah, pedagang ya, ibarat pedagang. Pedagang itu yang di pinggir jalan ya, biar dagangannya itu laku. Punya cincin misalkan, punya cincin. Padahal cincin ini palsu. Nah dia promosikan tuh, ini cincin asli 100%. Dari mana ini asalnya? Oh, dari Arab, dari Inggris, dari Rusia, dan seterusnya. Dipoles dengan sedemikian rupa agar masyarakat atau orang-orang itu mempercayainya bahwa ini adalah cincin asli. Padahal palsu. Nah beda dengan cincin yang asli. Kalau cincin yang asli, ya itu tidak akan diperlihatkan kepada orang lain. Udah, misalkan saya punya cincin asli nih, mau nggak kamu? Harganya berapa? Tinggi. Harganya 100 juta, misalkan. Ya wajar. Ada harga, ada rupa. Tapi kalau misalkan
didagangkan, dipromosikan oleh seorang pedagang agar barang dagangannya itu laku, yang palsu pun akan dibilang asli, saudara. Ya, artinya dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, aduh, bukunya mana tadi itu? Dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, bahwasanya yang asli itu akan nyumput, akan menyembunyikan dirinya, tidak akan memperlihatkan kepada orang lain akan status keasliannya. Kenapa? Karena malu. Seseorang yang benar-benar dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, Kang Brot, selamat atas pelantikan saya menjadi Menteri Urusan Kibin. Subhanallah, saudara. Ya, boleh lah. Boleh. Gitu. Kenapa? Karena malu. Ya, malu. Kenapa malu? Ya karena ketika dibandingkan dengan leluhur-leluhurnya. Kalau leluhur-leluhurnya itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang berilmu, bertakwa, beramal soleh, dan lain sebagainya. Sementara dirinya itu belum merasa dirinya itu mampu untuk melaksanakan atau untuk menjadi sosok yang seperti leluhurnya, saudara. Subhanallah. Ini kata Kibin ya. Zul. Padahal Zul itu nama bapak saya itu, dusun itu manhineta. Dusun eta. Ya, nama saya itu Abdul Aziz, sementara Jazul itu nama bapak saya. Cek manehna eta cek Kibin, kata Kibin katanya, hayu kembali lagi ke ajaran ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ari aing naon? Wahabi gitu, Wahabi. Ari aing Wahabi tah. Jai aya tulisan Nahdlatul Ulama tah. Dina peci aing, dina topi aing tah. Piraku teu bisa kabaca ku dia. Mah anjing. Kibin, sampun aing mah. Edan teman guys. Nah, di sini ya, ini catatan Suzaman. Ya, ini catatan Suzaman yang ditulis oleh Van den Berg. Siapa Van den Berg? Beliau adalah salah satu sahabat karib dari Al-Habib Al-Mufti li Batavia, fi Batavia, Utsman bin Yahya. Subhanallah. Ini salah satu sahabat karib beliau. Ya. Ini salah satu sahabat beliau, saudara. Sahabat Al-Habib Utsman bin Yahya. Masyaallah. Yang di dalam kitab ini, dalam buku ini, beliau ini apa? Beliau ini menceritakan tentang bagaimana seluk-beluk ya koloni Arab yang ada di Nusantara. Subhanallah. Ya. Dan ditulisnya itu pada tahun 1884, 1885, sehingga ini adalah data sezaman. Dan memang beliau ini, Van den Berg ini, ya, satu masa dengan tokoh-tokoh para habaib yang pernah beliau temui, saudara. Ya, oke. Kita buka ini, bagaimana yang disampaikan oleh Van den Berg, ya, dalam bukunya ini. Silakan Anda buka nih. Barangkali ada yang punya bukunya, silakan dibuka di halaman. Sebentar, tadi sudah saya tandain itu. Hilang lagi lah. Leungi deui. Subhanallah. Banyak. Enggak, sebelumnya ada. Nah, iya. 116. Silakan Anda buka ya, 116 ini. Nah, 116. Nah, masalah politik di Nusantara dilihat oleh orang Arab Hadramut dengan ketidakpedulian selama kepentingan material dan spiritual mereka tidak menjadi taruhan. Ingat nih, saya ulangi ya. Masalah politik di Nusantara
itu dilihat oleh orang Arab Hadramut dengan ketidakpedulian. Berarti nggak peduli dong sama sekali dengan apa yang terjadi di masyarakat. Masyarakat yang dijajah, masyarakat yang dikenakan dengan pajak yang begitu tingginya, masyarakat yang terkumpul, yang berkumpul untuk melawan kolonial Belanda, sehingga muncullah satu pergerakan yang namanya Geger Cilegon. Dan juga beberapa pergerakan-pergerakan yang lain yang di Bekasi, yang di Palembang, yang di Aceh, yang di mana-mana. Ya, itu nggak peduli. Selagi apa? Selagi kepentingan material dan spiritual mereka tidak ada yang mengganggu, saudara. Nah, jadi memang nggak peduli. Nah, berarti bagaimana dengan tadi yang katanya para HBP itu berdarah-darah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Dari mana ini, saudara? Masya Allah. Selagi apa tadi kepentingan material dan spiritual mereka tidak menjadi taruhan. Nah, tuh, baca, saudara baca. Masya Allah. Gus Miftah nggak jadi menteri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya berarti belum takdir saja itu, Kang. Gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Nggak kasihan bintang di surga, nggak kasihan. Tengefek sama sekali dia. Terus. Nah, kebalikannya bagaimana ketika kepentingan material atau spiritual mereka terganggu? Nah, di sini juga dijelaskan. Ya, apa katanya? Jika kepentingan material mereka tersinggung, seperti contoh pada tahun-tahun terakhir ini, artinya pada tahun 1884, 1885, ya, seperti tahun-tahun ini, maksudnya tahun 1884 atau 5, maka apa yang mereka lakukan? Orang Arab Hadramut, mana tadi? Waduh, hilang. Mereka tersinggung. Jika kepentingan material mereka tersinggung, seperti contoh pada tahun-tahun terakhir ini, setelah ada perubahan pajak, mereka berubah menjadi pemberontak, saudara. Jadi baru berontak. Setelah apa? Kepentingan material, kepentingan spiritual itu terganggu. Baru menjadi pemberontak. Meskipun demikian, antipati mereka jarang melampaui batas penguasa setempat yang bertugas memungutnya. Artinya yang memungut pajak dari mereka begitu ya. Ya sudah biasa. Disuruh bayar pajak misalkan tinggi, ya sudah dibayar saja meskipun gerundel di belakang begitu ya. Meskipun nyaci makinya itu di belakang, tidak langsung di depannya gitu. Hei kamu wahai pemungut pajak, saya nggak mau bayar pajak. Kenapa? Karena ini merugikan saya. Pajaknya terlalu besar. Begitu. Ya. Pajaknya terlalu besar. Nah, tapi tetap dibayar oleh mereka. Dan perlawanannya itu ya nggak ini, apa namanya, tidak brutal begitulah. Enggak, saudara. Subhanallah. Ini ngaji, saudara. Ya, Kibin. Ini namanya ngaji sejarah. Karena apa? Karena masyarakat, sahabat-sahabat ini belum banyak yang tahu apa yang terjadi pada tahun 1884, 1885. Agar nggak ditipu seperti ceramah-ceramah tadi. Begitu ya. Amin. Saudara Kang Al-Malik The Malikul The Santri tanggal 26 bulan ini Tegal, mudah-mudahan makin menyala. Amin. Mudah-mudahan lancar berkah. Subhanallah. Lanjut. Jadi begitu intinya. Kalau yang kaitannya dengan materi, kalau kaitannya dengan duit diganggu, atau mereka baru berontak. Tapi kalau misalnya apa? Masyarakat direndahkan, masyarakat dipungut pajak dengan setinggi-tingginya. Masyarakat penuh dengan penyakit, ada persebaran penyakit di masyarakat. Tahu gitu, masih dalam keadaan yang susah, dipungut pajak yang begitu besar, rumah ada pajaknya, warung ada pajaknya, perahu ada pajaknya, apalagi itu, sawah ada pajaknya, binatang, ya, hewan-hewan ternak itu ada pajaknya.
Itu nggak akan peduli. Kenapa? Kan yang suruh bayar pajak kan mereka, bukan kami. Selagi kami nggak terganggu ekonominya, selagi kami ini tidak terganggu materinya, ya udah, peduli setan gitu kalau kasarnya begitu ya, saudara. Oke, terus. Kemudian selanjutnya, di dalam pertikaian antara pemerintah Belanda dan para priagung pribumi, orang Arab Hadramaut hampir selalu memihak orang Eropa. Dengar ya, dengar nih. Di dalam pertikaian antara pemerintah Belanda, pemerintah kolonial nih, dan para priagung pribumi, artinya para tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang dimuliakan di masyarakat, ya, tokoh-tokoh masyarakat, para ulama yang tidak satu pemikiran, tidak satu pemahaman dengan Belanda, orang Arab Hadramaut ya hampir selalu memihak orang Eropa, saudara. Berarti perjuangannya untuk masyarakat di mana? Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia yang katanya tadi itu berdarah-darah memperjuangkan kemerdekaan Indonesianya itu dari mana? Bakalan naik lah, akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang mengaku-ngaku ya sebagai para pahlawan, siapa yang terlihat sebagai pecundang. Yang pecundang tetap menjadi pecundang. Pahlawan akan selalu dikenang dan pecundang akan selalu dihina. Saudara, nah ini pentingnya mengaji sejarah ini. Jadi ngaji itu ya jangan ngaji kitab doang, mending yang berkaitan. Udah tahu persoalan kita itu ada pada pembelokan atau sejarah bangsa Indonesia yang dibelokkan. Udah tahu dibelokkan, dipercaya aja, enggak, bener, mohon, iya, saya percaya. Nah, itu otaknya di mana, saudara? Otaknya di mana, saudara? Masya Allah. Makanya kita luruskan dengan mengkaji bagaimana kondisi yang terjadi saat itu. Yang tadi klaim kan bahwasanya para habaib berdarah-darah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ada bukti nggak? Enggak. Ini justru mengatakan hampir selalu memihak orang Eropa. Selesai. Coba silahkan silahkan ditanggapi, silahkan dibantah dengan data yang serupa yang menunjukkan bahwa para habaib itu orang-orang yang melawan penjajah Belanda. Mana datanya? Ya kan? Subhanallah, masyaallah. Oke, lanjut ya. Hanya dalam perang Aceh ada seorang Arab Hadramaut yang lama menjadi pencetus utama perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Ada ini orang Aceh, ada satu orang itu. Namanya siapa? Al-Habib Abdurrahman Az-Zahir, Al-Masyhur. Ya, ada. Di mana beliau ini ya seorang ulama, juga seorang qadhi, bahkan diangkat sebagai mufti agung kerajaan Kesultanan Belanda, Kesultanan Aceh saat itu. Diangkat jadi mufti tertinggi itu. Jadi qadhi bahkan. Tapi apa sikapnya di akhirnya? Tapi ada tapinya ya, saudara ya. Jadi ada satu tokoh yang namanya itu Habib Abdurrahman Az-Zahir, ya, Habib Abdurrahman Az-Zahir, yang aslinya itu orang Hadramaut, yang kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari kota Mukho, kemudian ke Hijaz, kemudian ke Malabar, kemudian ke Delhi, kemudian ke Sri Lanka atau Sarondip, kemudian ke Malaka. Setelah dari Malaka pindah lagi ke Aceh. Nah, di sana mendekati dengan segala macam yang nanti akan diceritakan ya. Yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya itu sebalik mana tadi? Namun akhirnya ia pun meninggalkan para pemberontak. Akhirnya digaji, nanti di belakang ada, tenang, saudara, tenang. Ada Kang Ranggena, ada. Judulnya itu Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara. Ini murah, cuma 30.000 doang ini, saudara. Lanjut.
Jadi ada yang awalnya memberontak kepada Belanda. Nah, tetapi pada ujungnya juga, aduh, nyerah dan mendapatkan gaji dari Belanda, saudara. Berapa? Ada yang mengatakan 30.000 gulden, ada yang mengatakan 10.000 gulden, saudara. Yang pada akhirnya dia pindah ke Mekah, dan ketika di Mekah dia memberikan laporan-laporan kepada Belanda tentang bagaimana cara untuk menundukkan Aceh supaya Aceh itu dikuasai oleh Belanda. Ujung-ujungnya kayak gitu kan? Itu sekelas ulama loh. Udah betul Kang Alder. Itu sekelas ulama, sekelas kodi, kan? Ujung-ujungnya duit. Memang awalnya itu seolah berperang, melawan kepada Belanda, ya kan? Pada akhirnya gitu kan, digaji 30.000 sebagai gaji pensiun. Nah, saudara, masa nggak ngerti sih kayak gini? Tenang, nanti ada datanya. Saya bacakan. Kalem baik. Lanjut. Sebaliknya, ada seorang Arab yang dalam perang ini telah berjasa secara politis kepada pemerintah. Oh, ada lagi ya orang Arab yang dalam perang itu telah berjasa secara politis kepada pemerintah. Orang itu adalah Sayyid Muhammad bin Abu Bakar Aidid. Nah, ini ada Aidid nih. Jadi Habib DN Aidid bukan pertama kalinya. Habib DN Aidid bukan pertama kalinya. Tetapi sebelumnya itu pada tahun 1877 itu sudah ada Habib Aidid yang menjadi jongosnya Belanda, saudara. Lanjut. Orang itu adalah Muhammad bin Abu Bakar Aidid yang kini telah wafat. Namun ketika hayatnya adalah kepala kelompok Arab di Batavia. Subhanallah. Kepala kelompok Arab di Batavia. Nah, lalu mana tadi? Namun ketika untuk membalas jasanya pada tahun 1877 pemerintah menganugerahkan gelar kehormatan. Dapat gelar lagi nih, saudara ya. Menganugerahkan gelar kehormatan mayor, dan 2 tahun kemudian pangeran, artinya gelar tertinggi dalam kebangsawanan pribumi. Subhanallah. Ada Habib Aidid, ya, dia itu dapat anugerah, apa tadi anugerahnya itu gelar kehormatan mayor, dan setelah itu menjadi pangeran. Subhanallah. Terus lanjut. Berarti Abdurrahman Az-Zahir, contoh satu tadi itu ya. Kemudian yang kedua Muhammad Abu Bakar Aidid, 2 tuh. Kemudian yang ketiga kita simak. Contoh Said Aidid bukan satu-satunya yang dapat disebutkan. Itu bukan satu-satunya tuh. Bukan satu-satunya yang dapat disebutkan. Sejumlah Arab terhormat yang lain juga menunjukkan loyalitas mereka kepada pemerintah Belanda. Saudara, para priagung Arab di Siak, Papalawan, Pontianak, dan Kubu Fasal yang tetap setia pada pemerintah Belanda semenjak mereka diakui sebagai penguasa daerah. Siapa itu? 1. Sayyid Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qadri. Al-Qadri itu berarti sudah berapa nih? 1, 2, 3 nih. Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qadri di Pulau Sumba selama 50 tahun menjadi penghubung antara penguasa Belanda dan para pemimpin di pulau itu. Subhanallah. 50 tahun bekerja untuk Belanda, saudara. Menjadi penyambung lidah antara Belanda dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di pulau tersebut. Subhanallah, luar biasa ini. Apakah ini kemudian disebut sebagai orang yang berdarah-darah untuk mencapai sebuah kemerdekaan, saudara? Saudara, subhanallah, Bang Wafi. Lanjut. Seorang anggota keluarga itu yang lain. Nah, ini tadi 3 ya, 3 nih. Ini selain Utsman bin Yahya, saudara. Selain Utsman bin Yahya ini. Terus, mana? Seorang anggota keluarga itu yang lain, Sayyid Abdurrahman bin Hamid Al-Qadri, 4 nih. Pada tahun 1862 menerima gelar pangeran karena berjasa turut menyelesaikan kerusuhan di Banjarmasin, Nah, ini berarti yang ada di Pontianak, ya, di Banjarmasin. Oke, 4 nih ya, 4 ya. Udah 4 nih. Kemudian 5.
Anugerah yang sama diberikan pada tahun 1879 kepada Abdullah bin Mansur Al-Idrus. Abdullah bin Mansur Al-Idrus. Nah, 5 berarti ini udah di Batavia, yang kedudukannya sebagai pemimpin upacara pribumi. Telah ditugasi menerima dan mengantarkan para priagung dan pemimpin pribumi dari segala tempat. Kedudukan kepala, ini udah 5 ya, udah 5 nih. Kedudukan kepala koloni Arab di Palembang selama lebih dari setengah abad. Setengah abad, edas, lebih dari 50 tahun. Ditempati keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada ini malah satu keluarga ini. Bukan 1 atau 2 orang, satu keluarga ini. Ini udah 5 ini, berarti tambah satu keluarga lagi dari bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim. 2 anggota keluarganya telah memperoleh anugerah gelar pangeran dari pemerintah Belanda dan bintang jasa karena telah membuktikan kesetiaan mereka. Dan bintang jasa karena telah membuktikan kesetiaan mereka dan berjasa menyelesaikan keresahan politik yang beberapa kali melanda Palembang. Subhanallah, itu udah 5, 2, 7 udah ya. Kita sebutkan 7. 2 keluarga dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus masih ada dari Al-Habsyi nih. Akhirnya dari tahun 1820 hingga 1827, Hasan bin Umar Al-Habsyi dari Surabaya ditugasi berbagai misi penting oleh pemerintah Belanda kepada Sultan Siam, Brunei, dan para priagung di Pulau Bali. Berarti 8 nih ya, 8 dari keluarga Al-Habsyi. Oke, terus. Di samping itu, pada tahun 1830, ia menyerahkan laporan yang paling menarik kepada Gubernur Jenderal mengenai perompak yang bergiat di Nusantara dan mengenai cara-cara memberantas mereka. Sebagai tanda terima kasih, ia dianugerahi gelar pangeran tahun 1822. Subhanallah. Digelari pangeran oleh Belanda itu ya. Dan menerima gaji tahunan sebesar 4.800 gulden. Subhanallah. Berarti Menir Utsman bin Yahya kalah. Karena apa? Karena kalau Menir Utsman bin Yahya itu 1 bulannya cuma 100 gulden. Berarti 1 tahun 1.200 gulden. Nah ini yang siapa namanya tadi? Hasan bin Umar Al-Habsyi itu setahunnya, 1 tahunnya itu 4.800 gulden, saudara. Masya Allah ya. Berarti udah ada 9, saudara. Udah ada 9 ini. Ini belum yang lain ya, belum semuanya ini, belum semuanya. Ini baru cuma segini doang, secuil, baru 2 halaman doang ini, saudara. Ya, baru 2 halaman itu mah. Belum kalau ditelusuri secara detail, saudara. Itu lebih ngeri lagi, berarti lebih banyak lagi, saudara. Ya, oke. Nah sekarang kita akan membahas tentang siapa namanya Habib Abdurrahman Az-Zahir. Dimana pada awalnya tadi sedikit saya singgung bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir itu lahir di Hadramut. Kemudian berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Ya, pindah ke kota Mukho. Mukho itu adalah salah satu kota pesisir yang ada di Yaman. Nah, kemudian berpindah ke Hijaz. Setelah berpindah ke Hijaz, dia pindah ke Kalikut atau apa namanya ya, Malabar. Daerah itulah pokoknya kerajaan yang ada di sana. Kemudian di sana itu berdagang sebenarnya, berdagang. Berdagang. Kemudian setelah berdagang, kemudian kenal karena mendekati dalam masa antara 2 sampai 3 tahun itu. Abdurrahman Az-Zahir ini mengenal dekat, ya kemudian memperkenalkan diri dan menunjukkan kelebihannya begitu. Menunjukkan kelebihannya bahwa dia ini luar biasa. Hafal kitab ini, hafal kitab itu, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal ini itu. Sehingga para ulama-ulama setempat itu ya takjub dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Habib Abdurrahman Az-Zahir. Nah itu di India. Belum dari India itu ke Sarondip atau Ceylon atau Sri Lanka sekarang ya. Kemudian dari Sri Lanka pindah ke Malaka. Nah, masuknya itu ke kerajaan-kerajaan, itu pinter itu saudara dalam melobinya ya. Melobi para pejabat pemerintahan, para anggota keluarga kerajaan
Sehingga ya tidak dalam waktu yang lama Habib Abdurrahman Az-Zahir ini mendapatkan posisi yang tinggi. Nah, kemudian setelah dari Malaka, kemudian pindah ke Kesultanan Aceh, yang saat itu dijabat oleh siapa itu? Sultan Daud kalau tidak salah. Nah, di sana itu beliau memperkenalkan diri, ya caranya seperti tadi. Ya, memperkenalkan diri, awalnya jadi pedagang, kemudian setelah menjalani perdagangan selama 2-3 tahun, kemudian lama-kelamaan itu akan kenal, akan akrab, akan dekat, kemudian tahu latar belakangnya, sehingga lama-kelamaan dia menjadi tokoh yang tinggi. Sampai diangkat menjadi ule balang. Kalau ule balang itu ya bahasa ininya ya seperti semacam kodi begitu ya, kodi untuk kerajaan atau Kesultanan Aceh. Pedagang apa ya? Aduh, pedagang apa ya? Kata seingat yang saya baca tadi barusan itu pedagang barang-barang yang mahal cenah. Nah, cuman nggak tahu itu pedagangnya apa ya. Mari kita simak bersama-sama ya agar lebih jelas dari biografi yang disampaikan oleh Van den Berg dalam buku ini. Ya, Hadramut dan koloni Arab di Nusantara. Nah, jadi pernah ke mana Malaysia itu Bang Wafi ya? Masyaallah. Pernah di sana itu. Bentar. Halaman 130 ya. Nah, di Melaka, betul Kang Lincai. Subhanallah. Di Kesultanan Aceh Tua, sejak berabad-abad yang lalu, pengaruh Arab atas politik sangat besar. Namun begitu sedikit yang dapat kami telusuri mengenai sejarah negeri itu. Jelas bahwa pengaruh itu datang dari Mekah dan bukan dari Hadramaut. Nah, tuh kan, ini pernyataan dari Van den Berg bahwasannya orang-orang Arab yang ada di sana itu jelas bukan dari Hadramaut tetapi dari Mekah ya. Nah, itu abad-abad sebelumnya. Memang benar bahwa di Aceh terdapat sejumlah keturunan bangsa Arab Hadramaut. Dan kini beberapa di antaranya menjadi pemimpin-pemimpin kecil. Namun mengherankan bahwa di dalam sejarah negeri itu tak ditemukan seorang pun tokoh penting yang namanya memberi kesan berasal dari Hadramaut. Sebelum munculnya Abdurrahman bin Muhammad Az-Zahir, yang artinya sebelum peristiwa yang membuat Aceh takluk pada Belanda. Nah, artinya memang sebelumnya itu, sebelum kedatangan dari Habib Abdurrahman Az-Zahir itu tidak dikenal bahwa orang-orang yang berdatangan ke Aceh dari kalangan orang Arab itu asalnya adalah dari orang Hadramaut. Tetapi mereka itu adalah dari Mekah ataupun yang lain. Yang pada intinya adalah bukan dari Hadramaut. Begitu ya, saudara. Oke, lanjut. Mana tadi? Saya akan menyebutkan beberapa ciri dari kehidupan petualang itu. Untuk menonjolkan cara orang Arab yang tidak beruang, yang tak beruang. Cara orang Arab yang tak beruang. Orang Arab yang nggak punya uang maksudnya ya. Dan berpengaruh khusus berhasil menjadi penduduk Nusantara. Ini biografinya ini. Ia lahir, ini Habib Abdurrahman Az-Zahir, ia lahir di Hadramaut pada tahun 1832. Lalu ayahnya membawanya sejak kecil ke Malabar. Betul tadi ya, Malabar. Ia belajar di Kalikut. Dan pada tahun 1848 dan pada tahun-tahun sesudahnya mengunjungi Pulau Ceylon atau sekarang Sri Lanka, Mukho katanya, dan Mekah. Sekembalinya ke Malabar, ia berhasil mendekati Priagung dari Haidar Abad. Sehingga dijadikan, ini dalam tanda kurung ini, menurut katanya, kata dia begitulah kurang lebih, jamakdar atau kolonel. Nah, jadi sampai diangkat menjadi kolonel, ini di India nih. Meskipun kemajuan karirnya begitu cepat, ia meninggalkan angkatan bersenjata dan pindah ke Kalikut tadi. Di sana ia menjadi pedagang perhiasan. Pedagang perhiasan Kang Lencai tadi ya yang nanya ya. Menjadi pedagang perhiasan. Begitu. Coba 18 ya, 18. Ia mengaku di catatan kakinya, ia mengaku memperoleh banyak sekali uang dari pekerjaan itu. Subhanallah.
Kemudian, karena senang bepergian, ia menjelajahi Italia. Oh, pernah ke Eropa, saudara. Ia menjelajahi Italia, Jerman, dan Prancis. Mengunjungi Konstantinopel, kembali ke India, jajahan Inggris, dan akhirnya bekerja untuk Maharaja Johor di Semenanjung Malaka. 19. Tampaknya Pria Agung Pribumi itu sangat mudah dipengaruhi oleh orang Arab yang berasal dari kelas rendah sekalipun. Wah, betul ini. Catatan kakinya itu ya. Jadi kalau catatan kakinya ini, Vandenberg, kita melihat tradisi, kebiasaan ya, yang dimiliki oleh bangsa kita atau saudara-saudara kita itu. Ketika berhadapan dengan orang Arab, ya, itu mudah sekali untuk memposisikannya sebagai posisi yang tinggi. Meskipun orang Arab yang dimuliakan oleh masyarakat kita ini sebenarnya dari orang rendahan. Nah, tapi karena melihat memang asal-usulnya itu dari Arab, kemudian dengan mudahnya kita ini mempersilahkannya untuk ngisi panggung lah, atau di posisi yang tinggi, entah itu menjadi penceramah, menjadi ulama, menjadi ini, menjadi itu. Tentu ini adalah sebuah tradisi yang perlu diperbaiki ya, saudara ya. Sebuah tradisi yang perlu diperbaiki. Artinya apa? Artinya kita mengembalikan tradisi di Nusantara ini seperti semula. Di mana kalau tradisi kita itu di awal, ya, bahwasannya di Nusantara ini ada istilahnya catur warna begitu ya. Dan ketika ada pendatang, kemudian ingin mendakwahkan suatu agama, meskipun agama Islam sekalipun, dengan pakaian yang berbeda dengan masyarakat, dengan adat kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat, dan seterusnya lah. Nah itu kalau di zaman dulu, itu dipandang rendah. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa berbaur dengan masyarakat. Dia itu tidak bisa memposisikan dirinya sama seperti masyarakat-masyarakat yang lain. Sehingga disitulah Wali Songo itu sukses dalam melakukan dakwah Islam, menyebarkan agama Islam di Nusantara. Karena apa? Karena memposisikan dirinya ya seperti biasa masyarakat. Tidak merasa lebih rendah, tidak merasa masyarakat itu lebih rendah daripada dirinya, tidak merasa dirinya lebih tinggi daripada masyarakat. Nah, hal ini catatan ya untuk kita semua ini. Bahkan dari kalangan priagungnya itu. Kita jangan mudah untuk mentokohkan orang lain. Kalau memang dia itu bukan siapa-siapa. Apalagi kalau dulu itu yang namanya pendatang, ya, yang namanya pendatang dari bangsa yang berbeda, bukan satu rumpun dengan kita. Itu kalau misalkan catur warna ya, itu kastanya kasta ke-6. Begitu, saudara. Sehingga inilah, karena udah lama terjajah barangkali ya, saudara-saudara kita atau bangsa Indonesia ini sudah lama terjajah, sehingga yang dimiliki itu wataknya adalah watak inlander, mudah untuk memuliakan orang lain karena secara face-nya misalkan, itu hidung mancung, mata belok, kemudian ganteng, orangnya tinggi dan seterusnya, menggunakan jubah, menggunakan udeng dan lain sebagainya. Nah, itu bertentangan dengan tradisi yang dimiliki oleh leluhur bangsa Indonesia ini sendiri, saudara. Ya, apalagi memalsukan makam gitu, Kang Mercon, itu lebih mengerikan lagi, saudara. Lanjut. Oke. Setelah bekerja untuk Maharaja di Johor ya, selama 2 atau 3 tahun, ia meninggalkan Malaka pada tahun 1864 dan pindah ke Aceh dengan dilengkapi surat-surat rekomendasi. Namun, sebenarnya ia tidak membutuhkan surat-surat itu, karena setelah bergaul selama 2 atau 3 tahun dengan para cendekiawan pribumi di Masjid Agung Ibu Kota, ia membuat mereka kagum sedemikian rupa pada pengetahuannya mengenai hukum dan ilmu kalam sehingga mereka mengakuinya sebagai orang yang lebih pandai dan mematuhi perintah-perintahnya tanpa reservi. Dalam beberapa bulan saja ia telah menjadi orang yang paling berpengaruh di negeri itu. Ia diangkat menjadi hakim agung dan akhirnya mendesak
sultan agar dijadikan patih, malah jadi patih ini saudara ya. Masya Allah. Meskipun demikian menurut ceritanya, ia bosan dengan kekacauan di dalam negeri Aceh. Atau ia berusaha menjalin kembali hubungan antar negeri itu dengan Kekaisaran Ottoman yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Ia meninggalkan Aceh pada tahun 1873, pindah ke Konstantinopel, lalu ke Mekah. Di Konstantinopel, ia dianugerahi bintang jasa Al-Utsmaniyah, dinasti Ottoman yang ada di Turki ya. Ketika ia berada di Mekah, tahun 1873, pemerintah Belanda menyatakan perang terhadap Sultan Aceh, Sultan Daud itu kalau tidak salah, dan para pemimpin yang lain di Aceh. Hal itu menjadi alasan bagi orang Aceh untuk meminta bantuan lagi kepada pahlawan kita. Maksudnya tadi, Habib Abdurrahman Az-Zahir. Mereka memilihnya menjadi wakil untuk berdialog dengan Gerbang Suci dan Republik Prancis. Gerbang Suci maksudnya ya Turki ya. Dan Republik Prancis dengan harapan akan memperoleh bantuan diplomatik atau bantuan senjata untuk memerdekakan negerinya. Tentu saja, harapan itu ternyata sia-sia. Ini 1973 ya, 1973. Kemudian 2 tahun kemudian, Abdurrahman kembali berada di Pulau Pinang, berhasil mengelabui otoritas Inggris dan masuk ke Aceh, lalu memimpin gerombolan yang setelah kekuasaan Belanda diletakkan, meneruskan perang gerilya. Akhirnya pada tahun 1878, karena menyadari bahwa keinginan rakyat Aceh untuk merdeka tidak mungkin terwujud, ia menawarkan kepada pemerintah Belanda. Bukan Belanda yang menawarkan kepada dirinya ya. Bukan Belanda yang menawarkan diri kepada Abdurrahman Az-Zahir. Bukan. Tetapi Abdurrahman Az-Zahir yang menawarkan kepada pemerintah Belanda untuk meninggalkan gerilya asalkan diberi gaji seumur hidup sebanyak 30.000 gulden. Catatan sezaman ini saudara ya. Catatan sezaman. 30.000 gulden. Jadi rela mengorbankan rakyat Aceh, mengorbankan masyarakat Aceh untuk melawan Belanda dan ditukar dengan 30.000 gulden kepada si Habib ini. Ya. Ketika Belanda siap untuk memberinya 30 gulden sebagai gaji seumur hidupnya Habib Abdurrahman Az-Zahir, maka dia akan berkhianat kepada masyarakat Aceh yang sedang kenceng-kencengnya, gencar-gencarnya melawan Belanda, saudara. Dan tentu di tahun-tahun ini ya, di tahun-tahun ini itu satu masa, satu zaman dengan Cut Nyak-Dien ya, yang pada awal-awal tahun 1900-an itu dibuang ke Sumedang itu. Di mana kedua suaminya itu menjadi korban Belanda saat itu di sana ya. Nah, ini pentingnya mengaji, saudara, mengaji sejarah. Jadi ngajinya itu jangan ngaji fikih doang. Ngajinya itu sejarah, karena sejarah itu adalah identitas dari sebuah bangsa, saudara. Begitu. Jadi dikajilah sejarah itu ya. Jadi jelas ya, jelas di sini. Menurut penuturan dari sahabatnya Utsman bin Yahya, beliau menyatakan bahwa Abdurrahman Az-Zahir itu menawarkan kepada pemerintah Belanda untuk meninggalkan gerilya asalkan diberi gaji seumur hidup sebanyak 30.000 gulden. Londo ini, saudara ya. Londo, sama temannya Londo. Tawaran itu diterima oleh pemerintah Belanda dan sejak itu ia menetap di Mekah. Nah, pindah tuh setelah mendapatkan gaji dari Belanda, pindahlah ke Mekah. Pindah ke Mekah, lalu apa yang dilakukan di Mekah? Lanjut. Menurut banyak orang yang mengenalnya, ia bertampang penipu. Waduh, ngeri he. Menurut banyak orang yang mengenalnya, mengenal Habib Abdurrahman Az-Zahir, ia bertampang penipu. Subhanallah ini. Namun,
Justru itu yang membuatnya berhasil membujuk kaum pribumi. Meskipun demikian, ia tahu sekali bahwa dirinya penting, sehingga ia memenuhi harapan pemerintah Belanda yang memanggilnya dari waktu ke waktu untuk untuk datang ke Batavia dan menerima tugas-tugas penting. Artinya kalau memang perlu ada panggilan dari Belanda untuk datang ke Batavia dalam rangka memberikan informasi, membocorkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Belanda untuk suksesinya penjajahan atas Aceh, ya maka beliau ya memberikan informasi dan nanti akan dijelaskan di akhir itu. Namun justru itu, mana tadi? Meskipun demikian, ia tahu sekali bahwa dirinya penting sehingga ia memenuhi harapan pemerintah Belanda yang memanggilnya dari waktu ke waktu untuk datang ke Batavia dan menerima tugas-tugas penting. Bahkan, ia berpikir untuk menawarkan bantuan kepada pemerintah Belanda dalam urusan Aceh dengan pengetahuan dan nasihat-nasihatnya. Saudara. Bahkan ya, saya itu, di HP satunya sih ya. Saya itu membaca tadi buku tentang gagalnya Senok Horogronje dalam menundukkan Aceh. Saya di sana sampai menemukan satu keterangan bahwa saat itu ada satu pasukan Belanda ya, yang memang di tahun-tahun itu bertugas di sana, di Aceh. Dan sempat bertemu itu dengan Habib, yang mendapatkan hadiah 3.000 gulden dari Belanda itu, Habib Abdurrahman Az-Zahir, dan ngeledeknya itu. Dan ngeledek itu ya, ngejek gitulah. Membuli. Nah, membuli si Habib ini. Membuli si Habib ini dengan bagaimana? Kita simak saja nih. Udah saya screenshot kayaknya itu. Sebentar ya. Itu di bukunya siapa? Salah satu wartawan, buku dari salah satu wartawan Belanda yang mewartai mulai dari tahun 1890 sampai 60-an itu. Lama itu. Dan tulisannya cukup lengkap, saudara. Ya. Udah saya screenshot belum itu? Halaman 106, seingat saya tadi. Bentar ya, mohon sabar, saudara. Meskipun udah 1 jam lebih, hampir 1,5 jam ya, nggak masalah. Aduh, mana tadi teh? Mohon sabar. Ada satu puisi pokoknya itu ya. Masalah Perang Aceh, mana itu? Kisah kegagalan Senok Horogronje. Oh, di sini ya, saya lupa itu. Aduh, harus download dulu, saudara. Ya, kelamaan. Ya, pokoknya itulah intinya ya. Karena kalau nunggu terlalu lama ini. 51 MB. Nah, jadi ada satu prajurit ya, satu prajurit yang ketika bertemu dengan Habib Abdurrahman Az-Zahir itu ya membulinya. Karena apa? Ya karena tahu bahwa orang-orang yang seperti ini itu rendahan. Artinya setelah dilakukan pengkhianatan itu kepada masyarakat Aceh saat itu ya, bahwa pemerintah Belanda serta koloni-koloninya itu menganggap rendah kepada Habib ini. Sehingga nggak terlalu penting-penting amat, lawang ini dia adalah seorang pengkhianat. Kalau rakyatnya saja, teman-temannya saja itu dikhianati, apalagi kita. Begitulah secara logikanya gitu ya. Yang kalau di sana itu menjelaskan bahwa setiap bulannya itu mendapatkan gaji sebesar 1.000 gulden itu. 1 bulan ya. 1 bulan mendapatkan gaji 1.000 gulden. Saudara, Masya Allah, itu sugih lah. 1 goldennya itu 1 gram emas. Bayangkan, saudara. 1 golden itu 1 gram emas. Berarti kalau 100 golden berarti 100 gram. 1.000 golden itu berarti 1.000 golden itu 1 kilo. Berarti kalau 30.000 golden
Berarti 30 kilo emas, saudara. Subhanallah. Itu sugi batur mah. Ya. Nah, sambil mengisi ini, sambil mengisi. Karena tanggung. Sekalian di-download biar dibacakan kepada teman-teman ya, agar tahu. Kang Ade Topan, rakyat dijajah terus. Iya, makanya kita harus merdeka. Apalagi besok ini tanggal 22 Oktober itu ya adalah Hari Santri Nasional, mengingat kepada resolusi jihad yang dicanangkan yang disusun oleh banyak dari para ulama, para kiai-kiai, khususnya dari kalangan NU yang memang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia ini mulai dari mulai dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ya, di-download dulu. Ini tanggung ini. Karena penting, menurut saya itu penting itu ya. Subhanallah. Ngudut dulu. Download sambil ngudut. Makanya kita ini harus jadi orang yang merdeka gitu. Jangan merasa rendah di hadapan siapapun ya. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kalau yang orang Jawa bangga dengan kejawaannya, orang Sumatera bangga dengan kesumateraannya, orang Malaysia bangga dengan kemalaysiannya, orang Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan seterusnya harus bangga dengan daerah masing-masing. Jangan kemudian minder ketika bertemu dengan bangsa lain. Jangan. Ya, karena itu adalah watak-watak inlander, watak-watak terjajah. Nah, dan bangsa Indonesia nggak boleh seperti itu. Apalagi tadi melihat kepada catatan kaki yang disampaikan oleh Vandenberg bahwa petinggi dari kalangan masyarakat, petinggi masyarakat, ketika mereka berhadapan dengan bangsa lain, Arab, meskipun Arabnya itu aslinya rendah sekalipun, tetap dimuliakan oleh mereka. Tentu ini adalah satu sikap yang salah, saudara. Sikap yang salah. Ya, kenapa? Karena nanti ujungnya seperti ini. Masya Allah, ujungnya seperti ini. Ya, amin. Kang, siapa ini? Kang Ruhyat ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kasar ya, Kang ya. Mohon maaf. Itu spontan aja saya komentari itu. Yang tujuan saya cuman itu, Kang Ruhyat. Bukan untuk kebencian kepada orang lain, bukan untuk merendahkan orang lain, bukan, tapi menanamkan kebanggaan pada diri sendiri, statusnya sebagai bangsa Indonesia. Hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman, kepada bangsa Indonesia ini, bukan untuk merendahkan kepada siapapun, dan jangan mau dijajah dalam bentuk apapun penjajahannya ya. Nasionalisme kita harus dibangkitkan. Betul, Kang. Siapa ini? Kang Brot, Kang Seles Kecap Tiram. 25. Oke, bentar, masih 50%. Ya. Ya, sama-sama Kang Ruhyat ya. Saya mohon maaf juga kalau ada kata-kata saya yang salah. Namanya juga manusia, Kang. Saya itu banyak salahnya. Kalau mau dihitung kesalahannya udah nggak terhitung saya mah. Ya, mohon maaf saya ya. Jadi gitu, saudara. Maksudnya apa? Itulah arti pentingnya kita itu kembali membuka-buka sejarah bangsa Indonesia di masa lalu. Tujuannya apa? Menjadi pembelajaran kita di masa depan. Dan nggak usah lagi ada embel-embel cucu Nabi Allah. Siap Kang Gus Zainal. Salam Hari Santri. Ya, begitu. Ya. Nah, jadi nggak ada saudara kebencian atau apa segala macam, nggak ada. Yang saya lakukan ini lillah fillah, untuk bangsa, untuk negara, untuk sahabat, ya, untuk umat Islam. Makanya kenapa kita itu setiap nutup pengajian itu selalu mendoakan umat Islam? Ya karena niru Kanjeng Nabi. Kalau bukan Kanjeng Nabi yang kita tiru, siapa lagi? Mau niru sunnah korgronya? Kan nggak mungkin, saudara, ya.
Ya intinya tadi ya dari apa yang saya sampaikan sebelum menyampaikan yang data yang baru, bahwa apa namanya untuk fenomena yang digambarkan oleh Vandenberg saat itu yang mengenai orang Hadzorim ya, orang Hadromut, di mana mereka dengan situasi politik, sosial, ekonomi dan segala macam itu mereka tidak peduli, kecuali ketika ada dua hal. Yang pertama itu yang kaitannya dengan materi, kemudian yang kaitannya dengan spiritual. Ketika dua hal ini disenggol ya sudah mereka marah. Tetapi kemarahan mereka itu tidak sampai berontak melawan seperti perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat di Nusantara. Kalau di sini di Banten ada Geger Cilegon 1888. Kemudian sebelumnya itu ada di Bekasi, perlawanan di Bekasi. Kemudian juga ada perlawanan di Cianjur, perlawanan di Palembang, perlawanan di Aceh, perlawanan di mana-mana lah, di setiap daerah, setiap tempat itu. Saya rasa masing-masing dari tempat, dari daerah itu sama-sama melakukan perlawanan kepada kolonial Belanda. Nah, tetapi mereka ini sendiri, itu ketika dua hal ini nggak diotak-atik, materi, duit, kemudian yang kedua spiritual mereka nggak diganggu, mereka nggak akan sama, nggak akan bergerak sesuai dengan gerakan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Nah, baru ketika dua hal ini disenggol, baru. Nah, itu pun nggak sampai melakukan itu kan, nggak sampai melakukan apa hal yang pemberontakan gitu ya, yang besar kepada pemerintah kolonial Belanda, saudara. Ya, Sasa apa Ajinomoto ini, waduh. Itu bisa dinilai sendiri oleh teman-teman ya, oleh saudara-saudara ini. Nah, Kang Ojeprit. Ya baik, ampun aing. Kang jejak kaki. Ya udah, intinya gini lah teman-teman ya. Udah, kalau komentar jangan kasar-kasar. Ya, artinya sewajarnya begitulah ya. Jangan kasar-kasar, karena kalau komentarnya kasar, nah itu kita nggak akan ada bedanya antara kibin dengan yang non kibin. Begitu, saudara. Ya, subhanallah. Haji yang tidak punya moto, Haji no moto. Oh, bisa aja ini, Bang Wafi ini ya. Masalah. Betul, Kang Brot ya. Sebentar nih. Ini 50 MB lama amat ini, Masya Allah, Masya Allah. Jadi judulnya itu Perang Aceh, Kisah Kegagalan Senok Horgronya. Kisah Kegagalan Senok Horgronya. Perang Aceh, Kisah Kegagalan Senok Horgronya. Begitu, saudara. Mana tadi? Ilengidi, pan. Duh. Waduh, hilang lagi. Mana tadi? Nih. Udah kali. Kisah Kegagalan Senok Horgronya. Kati mati jing perasaan. Dikeluarin dikit hilang. Aduh, harus ngulang lagi nih. Pokoknya gitulah teman-teman lah ya. Ada puisi pokoknya. Aduh, masalah. Intinya itu, saudara-saudara ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir itu bisa menjadi pencerahan dan menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam sejarah. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu bangsa Indonesia ini untuk menjadi pengalaman di masa depan agar kegagalan-kegagalan di masa lalu itu tidak terulang lagi di masa depan. Begitu, saudara. Dan pada intinya adalah kita sebagai bangsa Indonesia ya harus merdeka dengan kemerdekaan yang sebenar-benarnya.
tidak dihantui dengan penjajahan siapapun dengan cara apapun. Itu saja ya sahabat-sahabat barangkali yang dapat saya sampaikan. Dan sebelumnya mari kita doakan kepada seluruh umat Islam dimanapun dia berada. Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semuanya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.